Ya, saya persilahkan saudara untuk menyampaikan argumennya tentang dua pertanyaan menyangkut bagaimana sih proses demokrasi itu yang sekarang seperti Anda lihat mungkin di daerah. Kemudian menyangkut apa pendapat saudara berkenaan dengan eh, tenaga kesehatan berperilaku Pancasila itu seperti apa. Saya silahkan untuk memberikan pikirannya. Siapa dulu silahkan. Halo, siapa? Gantian ya, boleh yang lain. Saya silahkan. Kita sampai jam 10 berarti ya. Belum ada yang mau ngomong ya? Mana ini? Belum ada yang ngomong. Sambil apa? Menunggu Anda untuk mempersiapkan diri bicara. Ada yang Saya Pak siapa? yang ingin jawab atas nama Putri Mei Sari. Ya, silakan, silakan. Demokrasi Pancasila adalah hasil dari kebijakan formasi yang dijelaskan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Nah, sedangkan arti dari demokrasi Pancasila berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demo atau rakyat dan kratos pemerintahan. Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi bertolak belakang dengan monarki di pemerintahan oleh raja, ratu, atau kaisar, sedangkan oligarki di pemerintahan oleh beberapa orang saja. Nah, sedangkan seorang bidan yang profesional perlu mengenalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan pasien untuk menyerahkan hasil pertolongan kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati kepercayaan agama pasien. Sedangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai hak privasi pasien, memperlakukan pasien dengan penuh empati karena pasien memiliki hak untuk diperlakukan sebagai manusia bermartabat. Sedangkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Seorang bidan harus mengutamakan keselamatan, kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi. Dan seorang bidan rela berkorban demi keselamatan pasien. Sedangkan Pancasila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seorang bidan harus menghormati dan menghargai kedudukan hak dan kewajiban setiap individu pasien.
Dan sedangkan Pancasila yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil kepada setiap pasien dalam memberikan pelayanan terbaik dan menghormati hak pasien. Nah, sedangkan Pancasila sebagai landasan seorang bagaimana tenaga kesehatan yang melayani masyarakat dengan baik. Pancasila ikatan yang menjadikan pedoman utama bagi perawat, bidan, Indonesia dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat rela berkorban dan penuh tanggung jawab. Nah, di dalam pedoman ini, di Pancasila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah menjadikan landasan bagi para perawat bidan memiliki sifat dan taat peraturan ajaran agama masing-masing dan kepercayaan. Sedangkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam sila kedua mengandung nilai bidan sangatlah penting memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Sedangkan Pancasila ketiga, persatuan Indonesia harus memiliki jiwa sikap rela berkorban kepada pasien. Nah, sedangkan sila keempat adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu menunjukkan bahwa bidan yang berani mengambil keputusan atau tindakan bidan yang sigap dan berani. Sedangkan Pancasila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini harus memiliki sosok seorang bidan memberikan pertolongan tanpa pamrih merupakan perilaku mulia, harus sigap dan berani untuk menangani pasien. Walaupun keadaan pasien apapun, bidan harus siap bertindak. Menurut saya, Pak, itu aja cukup. Mohon maaf jika ada yang salah, saya mohon maaf sebelumnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Putri. Berikutnya, siapa yang berargumen? Terima kasih, Putri Maisari. Oke. Berikutnya siapa ini? Baik, saya Pak, Desi Widiastuti. Ya, silakan. Izin menjawab. Pancasila sebagai landasan berperilaku seseorang sebagai tenaga kesehatan yang melayani masyarakat. Jadi, seorang tenaga kesehatan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, yaitu yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, seorang tenaga kesehatan atau bidan memiliki sifat taat dan patuh terhadap ajaran agama dan keyakinan masing-masing, dan tidak membeda-bedakan klien. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dalam sila ini mengandung nilai-nilai yang sangat penting, yaitu harus memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Sila ketiga, persatuan Indonesia, yaitu berisi wujud pengamalan tenaga kesehatan yang rela berkorban. Sila keempat, yaitu berani mengambil keputusan dengan sigap yang dilakukan musyawarah agar tindakan menghasilkan suatu hasil yang baik. Yang sila kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu suka memberi pertolongan tanpa pamrih, bekerja keras demi terwujudnya keadilan sosial dalam bidang kesehatan agar tercipta masyarakat Indonesia yang sehat. Baik Pak, cukup dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Baik, terima kasih Desi Widiastuti ya. Ya, terima kasih penjelasannya. Berikutnya. Baik Pak. Ya, teman yang lain silakan. Saya Pak. Ya, siapa? Anissa Febrina. Oke. Silakan Anissa. Menurut KBBI, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh.
Dalam demokrasi tersebut, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan, karena setiap keputusan dapat dicapai dengan mufakat. Tapi, jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Posisi Secara umum, pengertian videonya demokrasi diperbaiki coba sama mikrofonnya. Nah, gambarnya jangan kepala hidungnya aja, mulutnya ngomong nggak kelihatan. Oke, jangan terlalu dekat mikrofonnya. Secara umum, pengertian Nggak usah dekat-dekat video Secara apa. umum, Nah, pengertian demokrasi Pancasila ialah suatu lanjut. paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam menjalankan profesi sebagai bidan atau tenaga kesehatan, memberikan pelayanan yang terbaik, bukan semata-mata karena uang. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain merupakan salah satu implementasi dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam praktek kebidanan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing, jika di antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Bidan merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa dan tepat selera. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Perawatan pasien dilakukan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim para medis dan medis lainnya. Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Anissa Febrina. Berikutnya silakan yang mau menyampaikan. Siapa giliran berikut? Silakan. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, siapa? Anissa Rina. Anissa Rina. Oke. Silakan Anissa. Pengertian demokrasi Pancasila secara umum adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila. Falsafah bangsa Indonesia tersebut kemudian melahirkan dasar falsafah negara Indonesia, yaitu Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, nilai-nilai Pancasila dalam praktik kebidanan, yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bidan ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan, memberikan kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
sebelum atau sesudah melakukan tindakan keperawatan. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan pelayanan yang adil. Dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebelum melakukan tindakan perawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap adil dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan antar pasien, keluarga pasien perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Sekian dari saya, Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Anissa Rina. Berikutnya siapa? Silakan langsung. Siapa? Sebutkan nama. Yang nggak bicara di unmute ya. Di mute aja. Siapa lagi? Ini sesi hanya... Pak, izin jawab. Siapa? Wah, ayam tuh yang jawab. Siapa ini yang mau jawab siapa? Halo? Nah, yang mau jawab siapa? Silakan. Langsung aja. Siapa? Halo, waktunya jalan terus. Pak, maaf, saya ingin menambahkan jawaban saya tentang demokrasi Pancasila, Pak. Siapa ini? Afiani, Silakan. izin menambahkan jawaban. Silakan. Demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dianut oleh Indonesia di masa lalu sebelum akhirnya negara Indonesia menggunakan bentuk demokrasi seutuhnya. Konsep pemahaman demokrasi ini tentu saja berasal dari falsafah hidup negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang merupakan representasi yang mewakilkan kepribadian bangsa Indonesia. Pemahaman tentang demokrasi Pancasila ini terkandung dalam UUD 19, Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk pemerintahan demokrasi Pancasila ini berlangsung selama 5 tahun, yaitu tahun 1945 sampai 1900 apabila ada salah, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya, silakan lanjut yang lain. Saya nggak mau urut-urut absen ya, siapa saja yang mau urut bicara. Dan beri kesempatan temannya untuk bicara. Silakan, langsung mute aja suaranya, ngomong. Nah, silakan. Pak, izin menambahkan, tadi saya baru menjawab pertanyaan Bapak yang kedua. Yang pertama saya belum jawab di Zoom yang pertama. Siapa? Amelia Indriani, Pak. Amelia, silakan. Yang pertama tentang jelaskan apa yang saudara ketahui dan pahami. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Dalam demokrasi tersebut, musyawarah untuk mufakat sangat diharapkan, karena setiap keputusan dapat dicapai dengan mufakat. Tapi, jika tidak tercapai mufakat, maka keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara. Itu aja Pak yang saya paham tentang demokrasi Pancasila. Jika kurang tepat, saya mohon maaf. Baik, terima kasih Amelia. Berikutnya, siapa? Yang lain yang belum ngomong, silakan siapa? Jangan cuma nanya jadi penonton. Saya ingin menjawab. Silakan. Silakan. Pancasila sebagai pansan bidannya itu Tuhan yang Maha Esa disebutkan berparawat dan untuk dikifat dan terjagama dari masing-masing. Tetap mendidik Tuhan Maha Esa sebagai tujuan utama dilakukan setiap perayaan mengingat Indonesia tidak amat berbeda dalam jalannya tidak beda lain soalnya telah dua kemudian berat dalam nilai sangat penting dalam menganggap dalam yang ini supaya tinggi dalam kesehatan bahasa periklanan ada besar personalnya itulah dimiliki ini ujungnya melakukan aktivitas ya tak punya dapat lalu syarat ada yang dimaksudkan di sebelah kemudian mulai dari ini adalah diri rawan dan terusnya ada salah dan bebas standar semarak yang sekian Pak.
Silakan yang lain. Aduh. Ya, silakan. Yang lain, waktunya hanya 8 menit lagi. Ada 8 menit lagi untuk bicara. Jadi mungkin 1 menit biar bisa 2 orang analisa lagi. Silakan, siapa? Partisipan yang mau bicara silakan. Hai. Mana nih? Kita ada 11 mahasiswa yang masuk di sini. Yang di sesi kedua ini ada 11. Yang lainnya. Silakan. Saya persilakan. Waktunya terbatas. Ada lagi? Tidak ada? Silakan. Kalau masih ada. Ada yang mau menjelaskan lagi tentang apa? Ada enggak? Ada belum masuk ya? Ada? Kah? Masih saya tunggu. Kalau ada yang mau memberikan masukan. Baik, saya akan menjelaskan pandangan-pandangan tentang demokrasi, ya, tentang demokrasi. Bicara demokrasi itu bicara kehidupan rakyat dengan pemerintahan. Ada kaitannya dengan sebuah komunitas, di mana hak komunitas itu, di dalam organisasi itu adalah sama, memiliki kekuatan yang sama. Nah, dalam bernegara, kita, pemerintahan dan rakyat itu punya hak yang sama. Ya kan? Dalam demokrasi kita itu, azasnya adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi pemerintahan itu adalah rakyat juga. Yang ngawasi rakyat juga melalui pemerintah, melalui perwakilan-perwakilan dengan jalan pemilihan umum. Jadi kepentingan-kepentingan menyangkut untuk rakyat juga ada di dalamnya. Jadi bicara demokrasi itu adalah bicara tentang hak asasi manusia yang sama. Jadi misalnya dalam berorganisasi, dalam bernegara, dalam bentuk apapun, berkomunitas, haknya sama. Itu hakikat demokrasi. Nah, bicara hakikat demokrasi Pancasila di negara kita, jadi apakah dia agamanya Kristen, Islam, apa, sama haknya untuk saling menghargai. Karena azas demokrasi Pancasila itu
yaitu sila pertama ketuhanan yang penting manusia itu bertuhan. Ya, jadi menghargai agamanya apa. Jadi punya hak yang sama. Itu bicara demokrasi. Ya kan? Demokrasi itu adalah dapat dijadikan sebagai pandangan hidup. Artinya perilaku hidup kita selalu demokrasi, selalu melibatkan orang lain. Selalu orang lain itu adalah sebagai tonggak keberhasilan, tujuan yang sama. Jadi demokrasi itu akan menguras atau membuang sikap dan sifat-sifat egoistik manusia. Jadi justru akan membentuk bagaimana sih kebersamaan. Itu demokrasi. Bagaimana sama-sama. Dalam hal apa saja. Tentu hal yang tujuan yang baik. Itu demokrasi, hakikat demokrasi. Jadi sikap positif dan aktif kita terhadap norma-norma dasar demokrasi itu, ya kan? Norma dasar demokrasi itu yaitu kalau kita demokrasi Pancasila, berdemokrasi, menentukan hak, menyatakan hak dan sikap kita harus melihat ada orang lain gitu. Jadi kita itu tidak hidup sendiri. Ada hak orang lain. Ya. Nah, nilai-nilai dalam Pancasila itu bisa diejawantahkan dalam proses demokrasi itu. Misalnya dalam pemilu, proses demokrasi pemilu untuk menyatakan hak dan dipilih maupun memilih pemimpin. Partisipasi rakyat itu masing-masing harus juga memperhatikan kepentingan partisipasi rakyat yang lain. Jadi kita boleh mendukung sesuatu, mendukung pemimpin yang satu, misalnya 10 pemimpin yang dipilih, tetapi ingat, jangan sampai terkotak-kotaknya itu akan memecah belah nilai-nilai Pancasila, nilai persatuan dan kesatuan. Hakikatnya demokrasi kita harus mengedepankan musyawarah dan mufakat. Ya, hakikatnya demokrasi kita itu harus dibatasi atau dilindungi nilai-nilai ketuhanan. Ingat kita itu punya Tuhan gitu. Jadi jangan seolah-olah kitalah yang punya dunia ini. Nah, sikap-sikap itulah yang harus diwujudkan dalam perilaku kita. Ya. Misalnya di daerah saudara, kayak saya tinggal di Pesawaran, ini lagi panas-panasnya bicara tentang pemilu kada. Itu penting dilakukan, karena batasan-batasan itulah yang membuat kita tetap terjaga dalam rel demokrasi yang baik. Jadi bukan demokrasi itu justru untuk memecah belah, untuk saling menghujat, bukan itu. Ya kan? Kita kan demokrasi itu memilih pemimpin, siapa yang akan mengelola, siapa yang akan jadi pemimpin, siapa yang akan mengatur. Jangan khawatir bahwa yang mengatur nantinya akan menyertakan pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan kita juga. Itu saya kira ulasan tentang bicara tentang demokrasi. Itulah hakikat demokrasi. Banyak makna demokrasi itu. Ini waktunya sudah hampir habis, ada 40 menit. Ya, kita akhiri saja, ada 30 detik lagi. Terima kasih partisipasi saudara semua dalam perkuliahan kita hari ini. Jaga sehat. Ya. Sekarang masa pandemi masih, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih pertemuan hari ini. Ketemu lagi nanti di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.